Argumentasi ilmiah. Argumentasi ilmiah adalah proses penyampaian pendapat atau klaim yang didukung oleh bukti-bukti empiris dan logika yang rasional. Dalam konteks ini, argumen ilmiah disusun berdasarkan data yang dapat diverifikasi dan dikaji ulang, serta menggunakan metode ilmiah untuk memastikan validitas dan keandalannya. Ciri-ciri utama argumentasi ilmiah. 1. Berdasarkan bukti. Setiap klaim atau pendapat harus didukung oleh data yang dapat diverifikasi. Misalnya, penelitian, eksperimen, atau pengamatan yang terdokumentasi. 2. Logika yang konsisten. Argumen disusun dengan alur logika yang jelas dan konsisten. Tidak ada kontradiksi dalam penyampaian atau penarikan kesimpulan. 3. Objektivitas. Argumentasi ilmiah tidak bias dan berfokus pada fakta, bukan pendapat atau keyakinan pribadi. 4. Dapat diverifikasi. Temuan atau argumen yang disampaikan dapat diuji dan diverifikasi oleh orang lain dengan metode yang sama. 5. Referensi yang jelas. Pada penelitian atau literatur ilmiah yang sudah diakui untuk mendukung argumen. Contoh dalam penerapannya. Jika seseorang berargumen bahwa perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia, argumentasi ilmiahnya mungkin melibatkan data dari pengukuran gas rumah kaca, hasil penelitian mengenai efek emisi karbon dari aktivitas industri, dan model iklim yang memprediksi tren pemanasan global. Secara keseluruhan, argumentasi ilmiah memainkan peran penting dalam pengembangan pengetahuan, terutama dalam sains dan penelitian, karena memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan didasarkan pada bukti dan dapat diuji ulang. Kemudian contoh lainnya. Argumentasi yang ilmiah dan yang tidak ilmiah. Kita bisa melihat momen-momen ketika 2 atau 3 orang berdebat dengan klaim yang sama tetapi dengan argumentasi yang berbeda. Misalnya saja suatu perdebatan mengenai nasab seseorang yang mengklaim bahwa dirinya itu terhubung atau tersambung sebagai saudara dengan seseorang yang hidup di masa lampau. Untuk mengklaim bahwa kita itu memang bagian dari keluarga seseorang yang hidup di masa lampau, misalnya saja ratusan tahun yang silam, tentunya kita harus memiliki data yang dapat diuji kebenarannya, sementara yang menguji benar dan tidaknya, biasanya akan dibutuhkan beberapa ahli dalam hal ini. Misalnya saja ahli filologi. Kemudian ada lagi ahli sejarah dan lainnya.